Hey, apa kabar? Baik lagi sama gue Saki Surya di sepotong kisahnya dari aku untuk kamu. Gimana kabar kalian? Gue harap sih lo semua dalam kondisi happy, bahagia, hidup sesuai dengan ekspektasi dan tujuan-tujuan lo meskipun ada hambatan semua terlampaui tanpa harus ada derita dan juga air mata. Cia, gila. Omongan doa gue juga luar biasa kali ini. Oke, kali ini gue di sepotong kisahnya dari aku untuk kamu pengen banget membahas nih ya, sebuah kondisi di kalangan teman-teman move on yang berada di tengah-tengah garis tengah gitu ya, antara depan, belakang, kanan, kiri, garisnya gak jelas, ambigu, abu-abu semuanya, pengen baru tapi masih kelihatan masa lalu gitu kan. Ya gak jarang dari kalian semua ini masih kepo dengan mantan, masih kepo dengan kegiatan mantan lo kayak gimana dan segala macam. Bener gak? Lo pasti deh, kalau misalnya masih berteman di sosial media gitu ya, lo update status, kemudian lo pengen tahu nih dia lihat apa enggak gitu kan, terus kemudian pindah ke aplikasi WhatsApp gitu, lo ngelihat dia online apa enggak gitu, pindah lagi ke aplikasi Instagram gitu kan, lihat Instagram teman-teman lo yang temennya dia juga gitu, ternyata mereka jalan bareng, mereka makan bareng, mereka kumpul-kumpul seru gitu, tapi lo ingat bahwa lo sudah gak ada hubungan sama dia mah. Jadi ya sudah gitu, itu masa lalu, itu masa lampau yang gak perlu lo lupain, gak perlu lo hapus, cuman ya dibuat lihat-lihat aja sekilas-sekilas gitu ya, sekedar mengingatkan hal-hal yang mungkin sudah terjadi dan lo ambil hikmahnya lagi untuk kedepannya. Gua mah gak bakal bahas itu, gue mah gak bakal bahas masa lalu. Nah, yang gue bahas kali ini adalah di mana teman-teman move on, kaum mau move on ini melihatnya ke depan, melihatnya ketemu orang-orang yang baru, teman-teman yang orang-orang yang bakal memberikan cerita-cerita baru buat lo, dan lo juga bakal memberikan cerita baru buat mereka. Nah, di antara A, B, C, dan D gitu kan, pasti punya sebuah ekspektasi dan juga fantasi ke lo, dan lo pun seperti itu juga. Sampai akhirnya muncul sebuah istilah yang namanya adalah FWB ya, Friend with Benefit. Ini bakal ada di hadapan lo semua yang lagi move on dan mau maju ke depan. Muncul nih ya kan, spesies ini gitu loh, friend with benefit katanya. Kalau dulu mungkin DTM ya, teman tapi mesra gitu ya, tapi sekarang istilahnya FWB, friend with benefit. Ini sih agak harus kalau gue pribadi sih ya harus ditegaskan lagi, lo nya mau kayak gimana sih gitu. Kalau memang lo termasuk orang yang just for fun doang dan lo mau nerima dia bahwa dia cuman friend with benefit ke lo, ya lo lakuin. Tapi kalau misalnya lo nggak mau dan lo bukan termasuk tipe yang menerima FWB itu, ya lo harus speak up, lo harus ngomong apa yang lo mau. Karena kalau lo nggak speak up, lo nggak ngomong, lo nggak menyampaikan apa yang lo mau, ya dia bakalan nggak ngerti. Dan dia menganggap bahwa lo setuju, bahwa dia ngelakuin lo cuman sekedar temen doang gitu, meskipun ada manfaatnya juga lumayan gitu kan. Banyak dari lingkungan gue yang seperti itu sih. Dia mau jadi FWB-an sama orang ini gitu kan.
Dia tahu bahwa dia tidak ada status, dia tahu bahwa ya kita cuma temenan doang, tapi ada manfaatnya juga gitu. Kalau misalnya manfaatnya cuma sekedar makan, temen nonton, beliin baju, isi pulsa, mungkin masih oke gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah menjurus ke hal-hal yang seksuality gitu, seksualitas, lo harus mikir juga bahwa dia merasakan tubuh lo, dia merasakan hal-hal yang lo kasih luar biasa sama dia, tapi lo gak ada status coy gitu loh. Mungkin dia juga bisa merasakan ke orang lain gitu kan, apa bedanya lo sama mereka gitu kan. Gue rasa sih hal kayak gitu sih bukan pilihan yang bagus untuk saat ini. Dan kalau misalnya lu sudah menerima, lu gak bisa marah, lu gak bisa protes, lu gak bisa mukul dia kayak gitu kan, lu gak bisa nyalahin apa yang dia lakukan ke orang lain, karena di situ lu gak ada hak sama sekali untuk memarahi dia. Sekali lagi, dia bukan apa-apa lo, dia bukan pacar lo, dia bukan soulmate lo, dan tidak ada status antara lo sama dia gitu. Bukan berarti gue nyuruh lo untuk tidak menerima FWB ya, tapi gue cuma menyarankan bahwa lo itu spesial, lo itu istimewa, lo itu kece, lo pantas kok buat orang-orang yang terima lo dengan baik. Lo pantas kok diterima sama orang-orang yang punya ekspektasinya sama lo. Gue cuma mau bilang seperti itu sih. Jadi kalau misalnya memang lo pengen ngomong sama dia apa yang lo mau, ya lo bilang aja gitu dengan baik-baik. Karena kita ini kan punya hak dan kewajiban yang sama dengan orang lain gitu ya. Haknya adalah lo boleh mencintai siapapun, dan kewajibannya adalah lo membolehkan orang lain untuk mencintai siapapun juga. Di sini cuman satu yang harus lo lakuin adalah lo speak up, lo bilang sama dia apa yang lo mau, ajak ngobrol baik-baik. Kalau memang misalnya dia membutuhkan waktu untuk menjawab, kasihlah dia waktu. Itu adalah bentuk apresiasi lo menghargai kewajiban yang dia punya gitu ya, untuk menjawab. Dan itu adalah kewajiban yang harus lo berikan ke dia sebagai manusia, karena dia adalah orang yang bisa mencintai siapapun. Bilang deh sama dia hari ini, atau minimal besok lo bilang sama dia setelah dengerin omongan gue kali ini. Lo bilang, sorry ya, saat ini gue ngerasa ada sesuatu yang beda. Gue sudah punya ekspektasi yang tinggi sama lo. Gue sudah punya rencana yang banyak sama lo. Kalau boleh tahu hubungan kita kayak gimana? Kalau misalnya lo mau, lo punya satu ekspektasi sama kayak aku, lebih baik kita jadian, kita jadi pacar. Nanti kita bisa tahu batas kita di mana. Kemudian juga aku bisa tahu aku harus gimana sama lo, dan lo juga harus tahu gimana ke gue. Apa yang harus gue lakuin lo juga tahu, dan lo juga harus tahu apa yang lo lakuin ke gue dan segala macam. Cuman butuh aja suatu kepastian dari lo, status kita kayak gimana. Gitu aja. Lo bilang sama dia baik-baik, gak harus maksa, gak harus ngekang gitu ya. Kasih waktu buat dia berpikir apa yang terbaik buat dia dan juga buat lo. Kalau misalnya memang sudah waktunya, coba tanyakan lagi jawabannya apa.
misalnya dia menjawab, disitulah lu menjadi manusia yang harus benar-benar bijaksana gitu ya, menerima apapun yang dia omongkan, yang dia jawab dari pertanyaan lu, dan itu adalah bentuk dari kedewasaan lu ke dia gitu. Karena menurut gue hubungan saat ini memang harus butuh status, meskipun statusnya saat ini adalah berpacaran gitu. Karena kalau misalnya berpacaran, sekali lagi lu tahu nih batas lu di mana, batas dia di mana, lu tahu apa yang harus lu lakuin, lu tahu apa yang dia harus lakuin ke lu, komitmen bersama seperti apa dan segala macam. Tapi kalau misalnya nggak ada status, coy, gue cuman kok kayaknya masih abu-abu aja gitu, masih ambigu aja. Mau marah nggak bisa, mau sayang lebih nggak bisa. Ntar kalau misalnya kita marah, nanti dia bilang lu sape gitu. Apa hubungannya gue sama lo? Kita kan nggak ada hubungan apa-apa, kita kan cuman temenan doang. Gimana muka lu mau ditaruh di mana kalau misalnya lu marah-marah dan dia jauh gitu? Terus kalau misalnya sayang-sayangan, kok ya kita ngasih sayang kita gratisan ke orang itu gitu kan, padahal masih ada kemungkinan besar orang-orang lain yang membutuhkan kesayangan kita dengan luar biasa. Ya, lu harus ngambil kesimpulan, lu harus ngambil keputusan, dan sekali lagi yang gue mau bilang bahwa hidup itu ada di tangan lu. Lu harus ngambil sesuatu hal untuk kebahagiaan lu sendiri. Kalau memang bahagia lu adalah friend with benefit doang sama dia, ya lu lakuin. Tapi kalau misalnya memang friend with benefit ini tidak menguntungkan buat lu, ya nggak usah dijalanin. Namanya juga benefit gitu kan, benefit harus sama-sama untung. Kalau cuman temenan doang mah kenapa harus kasih yang lebih-lebih gitu kan, istilahnya sih begitu. Lu semua yang harus ngambil kok, lu semua harus ngambil keputusan. Kalau misalnya memang bingung, mending lu diam dulu dah, lu diem, kemudian lu berpikir, lu ngambil keputusan, lu speak up, lu terima keputusan dia seperti apa, lu terima, udah gitu aja. Kalau misalnya memang dia nggak setuju ada status dengan lu, ya lu tinggalin. Kalau misalnya memang ada keseriusan di situ, bikinlah komitmen bersama gitu kan. Karena ini adalah dua manusia yang punya hak dan kewajibannya masing-masing. Sekali lagi, nggak bisa memaksakan apa yang lo mau dan dia memaksakan apa yang dia mau. Itu namanya kehidupan yang adil gitu kan. Karena sekali lagi manusia punya hak dan kewajiban masing-masing. Jadi sekali lagi, buat lo yang lagi berada di posisi seperti ini, gue harap sih lo harus punya status yang jelas. Lo harus punya sebuah lingkaran yang baik gitu ya. Jadi lo harus melangkah itu dengan suatu hal kepastian, tanpa harus ragu-ragu lagi. Karena hidup itu kalau misalnya ragu-ragu juga gak enak sih. Harus speak up, harus ngomong apa yang lo rasain, harus ngomong apa yang lo mau. Dan kalau misalnya sudah terjawab dengan apa yang lo mau, ya lo harus terima, dan konsekuensinya lo harus jalanin dengan ikhlas tanpa ada embel-embel di belakang lagi. Karena itu tadi, dia manusia, lo manusia. Dia punya hak dan kewajiban, lo juga punya hak dan kewajiban. Kita hidup di zaman sekarang harus tahu posisi kita ada di mana. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita salah mengambil langkah, kita salah mengambil tindakan yang mungkin bisa merugikan buat lo sendiri atau bahkan buat orang lain. Speak up, ngobrol, ambil keputusan, jalani bersama. Udah, itu aja.
pesan dari gue kali ini. Zaki Surya pamit, sepotong kisahnya dari aku untuk kamu.